kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan sayang kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan yang kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat 21. Adik-adik, di sini cukup panjang. Adik-adik bisa baca di rumah ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Judul perikopnya, rendahkanlah dirimu. Berdasarkan prinsip dunia, sangat sulit bagi seorang untuk melakukan, yaitu untuk merendahkan diri. Nah, kita lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Namun, prinsip Kristen merendahkan diri tidak hanya mungkin, tetapi sudah sewajarnya harus dilakukan. Kesombongan dan kebanggaan diri menggerogoti tubuh jemaat Korintus. Dalam perikop hari ini, Paulus tidak henti-hentinya mengingatkan atau menegur kesombongan mereka di dalam pelayanan. Nah, Paulus melihat kesombongan itu terpancar lewat mengutamakan diri sendiri dan menganggap diri penting. Nah, di sini begitu parahnya kesombongan mereka sampai Paulus mengulanginya atau mengingatkannya berulang-ulang. Nah, di dalam semuanya ini sikap seperti itu mungkin dikarenakan kelimpahan talenta dan karunia rohani mereka, sehingga mereka mempunyai atau timbul sikap kesombongan. Nah, selain menegur mereka, Paulus juga menasehatkan mereka supaya belajar merendahkan diri. Di dalam hal ini, Paulus meminta mereka mengikuti teladannya, karena ia sendiri telah melakukan teladan Kristus. Paulus menyimpulkan bahwa posisi rasul adalah tempat yang paling rendah sebagai orang Kristen yang melayani Tuhan. Merendahkan diri tidak hanya memungkinkan kita lakukan, malahan ini menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan, yaitu sebagai bagian dari meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Jauh sebelumnya, Tuhan Yesus juga sudah menasehatkan dengan mengatakan bahwa jika ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba bagi semuanya. Adik-adik bisa buka di dalam Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Bahkan Yesus telah mengambil tempat paling hina. Bisa juga dibuka di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kesimpulan dari semuanya yaitu kunci merendahkan diri adalah menanggalkan kesombongan, kebanggaan diri, dan status sosial yang kita sandang. Hanya merendahkan diri
kita dapat belajar meneladani Kristus. Nah, adik-adik, pagi ini kita bersyukur. Kita semua boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, karunia rohani. Mari kita lakukan, kita pergunakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karunia rohani, talenta yang Tuhan berikan, kita lakukan semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita mau memposisikan hidup kita di dalam pelayanan. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pelayanan apapun, mari kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan, posisi, jabatan, mungkin di dalam pelayanan, ataupun mungkin di dalam kehidupan kita, semata hanya untuk membanggakan diri sendiri. Jangan sampai ya, kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai sikap yang seperti tidak mengenal Kristus. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sendirilah teladan kita. Hanya Dialah yang sudah memberikan, mengajarkan kepada kita semua untuk belajar merendahkan diri kita. Nah, adik-adik, sampai di sini renungan pagi ini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang sudah kami dengar melalui renungan pagi ini. Biarlah Tuhan saja yang menjadi teladan kami. Biarlah hanya Tuhan saja yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami serahkan sepanjang pagi ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Habarus Renungan Harian Anak.